Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di edisi hari yang ke-18 di bulan Syawal tahun ini, Allah kembali mempersuakan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan mudah-mudahan tentunya setiap amalan ibadah yang kita lakukan menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, Ramadan usai, Syawal pun tiba. Sebuah harapan kita mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya kita berharap mudah-mudahan Allah memasukkan kita di golongan orang-orang bertakwa. Karena sesungguhnya tiada pilihan yang paling hebat bagi seorang mukmin agar mereka tergolong dengan orang-orang bertakwa. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang bertakwa. Maka sidang jemaah yang berbahagia, satu di antara indikator orang yang bertakwa memiliki akhlak yang baik, dan puncak keberhasilan keimanan seorang mukmin terlihat dari budi pekertinya yang luhur, perangainya yang rancak, kemudian akhlaknya yang mulia. Termasuk tentunya kehidupan kita bernegara. Kalau sebuah negara dianggap sukses, kalau sebuah beldah dianggap sebuah baik, maka terlihat bagaimana perilaku akhlak masyarakatnya. Maka sesungguhnya itulah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah membangun dan berhasil membangun sebuah peradaban orang-orang yang awalnya adalah orang-orang musyrik. Mereka menyembah berhala, hobi berperang, tidak mau kenal mengenal satu dengan yang lain, kemudian saling memunculkan perdebatan bahkan perkelahian. Tetapi ketika Rasulullah memiliki akhlak yang baik, maka berubahlah menjadi masyarakat yang hari ini luar biasa imannya. Maka keberhasilan Rasulullah itu dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Wa innaka la'ala khuluqul adzim. Sesungguhnya ya Muhammad, dalam dirimu terdapat akhlak yang bagus. Maka sedang jemaah yang berbahagia, kalau hari ini kita mengakui dan menganggap diri kita adalah bagian dari umat Nabi Muhammad, maka harusnya peran yang mesti kita lakukan, kita mencontoh Nabi Muhammad, baik itu dalam konteks ibadah kita kepada Allah, apalagi juga dalam bentuk muamalah kita kepada manusia. Maka sesungguhnya itulah yang menjadi patokan ketika memiliki akhlak yang luhur. Tapi hari ini sedang jemaah yang berbahagia, coba kita lihat, budi pekerti tidak lagi menjadi ketentuan, akhlak mulia tidak lagi menjadi ukuran. Orang melakukan tindakan apapun yang dia lakukan, sehingga apa yang terjadi, inilah yang pernah diingatkan oleh seorang penyair yang bernama Ahmad Shauqi. Apa yang dia katakan? Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat. Sesungguhnya eksistensi, keberadaan sebuah kaum itu tergantung kepada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, maka sesungguhnya keberadaannya akan diakui. Fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Tapi apabila mereka tidak memiliki akhlak, apabila perilakunya tidak elok, maka keberadaannya pun tidak akan diakui. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah alasan mengapa sesungguhnya akhlak itu cerminan dari sebuah keimanan. Kita tidak bisa memvonis kalau hari ini orang mengaku imannya baik, tapi dalam akhlaknya tidaklah buruk, tidaklah baik, memiliki perilaku yang buruk, sopan santun, simpati dan empati sudah tidak ada, tegur sapa sudah mulai menghilang. Kalau sudah itu menjadi masalahnya, memang inilah PR yang terbesar. Maka ketika Rasulullah pernah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya kata Nabi, tidaklah saya diutus oleh Allah
melainkan untuk memperbaiki akhlak. Kita juga pernah diingatkan ketika Rasulullah pernah mengingatkan, menasihati Abu Dzar. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Ya Abu Dzar, la aqla katadbir. Tidak ada gunanya engkau cerdik, tidak ada gunanya hebat seandainya engkau tidak disiplin, dan tidak ada manfaatnya engkau mengaku wara sementara engkau tidak pernah waspada terhadap dirimu, dan tidak adanya kehormatan tanpa adanya sebuah akhlak yang baik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang pernah pula diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, seorang ulama pada masanya, mengatakan, mengapa kita disuruh untuk belajar tentang umat-umat masa lalu? Mengapa kita ditunjuk ajarkan bagaimana sejarah orang-orang dahulu? Paling tidak, kata Ibnu Khaldun, akan menjadi barometer dalam kehidupan kita. Apakah akhlak kita berbanding lurus dengan apa yang mereka lakukan? Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang menimpa kita hari ini? Yang menimpa hari ini adalah akhlak. Krisisnya luar biasa. Pencurian, penipuan, pembohongan. Bahkan tidak rahasia lagi hari ini, hampir seluruh bagian kehidupan masyarakat kita, dari orang yang berpendidikan sampai orang awam, perilakunya hampir sama. Narkoba di mana gang, tidak begitu sulit untuk didapatkan. Bahkan cerita-cerita begitu mudah orang untuk menikmati. Tapi bagaimana prosesnya? Inilah yang menjadi masalah. Mulai masyarakat yang paling bawah sampai pada mereka yang paling mengambil kebijakan, perilakunya hampir sama. Coba kita lihat kemarin, subhanallah, ada seorang guru besar, yang tentunya kalau guru besar dari universitas itu gelarnya profesor, melakukan pelecehan terhadap para mahasiswinya yang dibimbingnya skripsi. Mengapa ada dokter kemudian melecehkan pasien? Kemudian ada juga kadang-kadang pesantren yang tidak aman. Apa yang terjadi? Karena krisis akhlak, penipuan di mana-mana. Kemudian penegakan hukum yang mungkin menjadi aneh. Maka kalau dulu hakim itu memutuskan sebuah perkara, hari ini malah 4 orang hakim dipanggil oleh jaksa kemudian ditahan karena membuat keputusan pengadilan melalui proses yang tidak adil. Apa yang terjadi sidang jamaah yang berbahagia? Dan itu terjadi mulai dari bawah. Pedagang sulit untuk mencari yang jujur. Timbangan hari ini sudah tidak lagi pas. Ukuran sudah tidak akur. Dan itu dianggap bagian proses untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian kalau kita marah pada atasan, tapi pada level bawah itu juga yang terjadi. Coba lihat. Di kalangan petani apa yang terjadi? Mereka yang mungkin petani yang dianggap basis ekonominya bawah. Ada kalau di kebun sawit itu orang mencari berondolan namanya, Pak. Jadi buah sawit yang jatuh, kadang-kadang orang punya kebun memperbolehkan siapa saja mengambil. Diambil oleh petani, tapi sampai di rumahnya dikumpulkan, direndam di dalam air, kemudian kadang-kadang dicampur dengan tanah. Apa alasannya? Hanya untuk mendapatkan agar beratnya bertambah. Masalahnya 1 karung itu berapalah beratnya? Kalau seandainya biasa 50, kemudian sekarang jadi 55. 5 kilo lebihnya dikali dengan 3.000, hanya 15.000. Tapi berapa masalahnya kemudian ketika orang membawa sawit kemudian seluruhnya dituduh tidaklah bersih. Belum lagi pekerja perkebunan yang disuruh memupuk, malah dia menjual pupuknya. Pergi pula orang ke tempat orang yang jual ikan. Ketika di pasar timbangannya 1 kilo, sampai di rumah tinggal 8 on. Siapa yang salah? Maka kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Betul yang akan terjadi itu, kita tidak lagi memiliki nilai dan tidak memiliki kekuatan. Maka disitulah ketika Nabi mengatakan, yusiku antada'a alaikum kama kal umami kama tada'an nas ala qas'atiha. Saya takut, kata Nabi, akan ada satu masa jumlah kalian yang banyak, tapi peran kalian tidak ada. Kalian seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa min qillaitin yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Apa kata Rasulullah? Bal antum katsir. Enggak, jumlah kalian tidak sedikit, jumlah kalian banyak, tapi peran kalian yang tidak ada.
Mengapa ya Rasulullah? Karena ada penyakit al-wahad, hubbud dunya wa karahatil maut. Kalian takut akan kematian, kemudian cinta terhadap dunia yang disebut dengan al-wahad. Sehingga kalau orang hari ini mencari rezeki, apa yang mereka inginkan? Bukan keberkahan, tapi yang mereka inginkan adalah keuntungan duniawi. Maka tidak sedikit orang hari ini melakukan berbagai kecurangan, penipuan, dan dianggap itu biasa. Subhanallah. Coba kita lihat kemarin, uang palsu saja beredar yang hampir setiap saat. Yang hebat lagi, di Jakarta ada seorang artis berimpak dengan uang palsu yang jumlahnya 10 juta. Ini kan hebat, Pak. Dua ditipunya. Satu, dia membuat uang palsu. Yang kedua, uang palsu diimpakkannya di Masjid Istiqlal. Tak tanggung-tanggung, mungkin pengurus masjid itu senang dapat uang impak 10 juta. Setelah ditengok seluruhnya, uang palsu. Subhanallah. Sehingga orang-orang hari ini, maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi, maka kita belajar kepada orang-orang dulu. Dan orang-orang dulu itu dicelakakan dan ditenggelamkan oleh Allah bukan karena dosa seperti kita hari ini. Bapak coba lihat, siapa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran? Ada Qarun, ada Fir'aun, ada Samud, ada kaum Hud. Dosanya nggak banyak-banyak amat. Qarun nggak pernah mencuri uang, Pak. Nggak pernah Qarun itu korupsi. Apalagi maaf, menjual hutan untuk dijadikan kebun sawit. Nggak pernah dilakukan Qarun, Pak. Tapi maaf, apa kesalahan Qarun? Satu saja, Pak. Qarun itu tidak mau mengeluarkan zakat. Nggak ada Qarun mengoplos minyak pertalite menjadi pertama. Nggak ada, Pak. Tanyalah sama Qarun itu nanti kalau Bapak ketemu. Subhanallah. Fir'aun, apa kesalahan Fir'aun? Pernahkah dia membunuh orang? Nggak banyak. Pernahkah Fir'aun? Lantas Fir'aun itu merubah konstitusi agar anaknya menjadi presiden? Gak ada, Pak. Qarun itu cuma ingin eksistensinya abadi. Dan dia menganggap agar orang menganggap dirinya sebanding dengan Tuhan. Itu saja dosa Qarun. Tapi hari ini, subhanallah, luar biasa. Apa yang tidak dibuat oleh orang hari ini? Dosa kita. Tapi Allah sayang sama kita. Diberikan kesempatan. Maka kalau kita lihat Al-Quran itu dikatakan, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah membuat sebuah kampung yang penduduknya aman, nikmatnya banyak, diberikan rizki yang melimpah. Tetapi dikatakan Al-Quran, fakafarat, setelah nikmat itu banyak, kemudian mereka kufur. Kemudian apa yang dikatakan? Allah akhirnya menurunkan azab. Hari ini subhanallah, kita berlahan-lahan mungkin mendapatkan ujian walaupun tidak disebut azab, tapi kita tidak merasakan. Coba lihat, kita punya uang tapi nilainya tak ada. Satu dolar sudah mendekati 17.000. Ini sama ketika resesi ekonomi tahun 1998. Bahkan hari ini sudah mendekati angka 16.800. Sehingga jangan heran nanti kalau ada di antara tuan dan puan ingin menunaikan ibadah haji, maka kemungkinan 1 rial itu 5.000 rupiah. Anda bawa duit 5 juta, begitu tebalnya uang 5 juta, insya Allah diganti dengan selembar uang Arab Saudi seharga 1.000. Itulah hebatnya, nggak ada nilainya. Apa yang terjadi? Ya kita. Hari ini kita negeri yang penghasil kelapa yang paling banyak. Tapi berapa harga kelapa hari ini? Kata keluarga yang baru pulang dari Jawa, di Jawa itu satu kelapa harganya 50.000 rupiah. Satu kelapa, Pak. Yang gak pernah terbayangkan dulu di kampung kelapa itu dibuang, diminta pun dikasih. Sekarang maaf, orang ronda di kebun kelapa karena lah banyak pulau pencidok kerambiah di kampung ini, Pak. Apa akibatnya? Aman itu hilang, keberkahan hilang. Tapi apa menyebabnya? Karena iman yang terkikis dan melahirkan akhlak budi yang tidak elok lagi. Mudah-mudahan kita jaga kehidupan kita. Tunjukkan akhlak kita adalah yang bagus. Karena kita yakin dengan akhlak yang bagus, insya Allah negeri ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.